Pernah nggak sih Anda ngerasa udah berusaha dengerin seseorang, tapi kok rasanya ada yang miss gitu? Kayak pesannya nggak ketangkep, koneksinya nggak dapet. Ini sering banget kejadian loh. Apalagi kalau niat kita sebenarnya tulus, pengen bantu orang itu berubah atau berkembang. Ya, itu dilema yang umum banget ya. Kita ngerasa udah hadir, tapi kok nggak klik? Nah, selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Kita bakal fokus banget nih ke bab 7 dari sumber yang Anda kasih. Buku Helping People Change. Topiknya seru, gimana cara ini membina hubungan resonan. Istilahnya koneksi yang benar-benar nyambung gitu. Dan juga seni mendengarkan yang lebih dari sekedar dengar kata-katanya aja. Betul sekali. Hubungan resonan itu intinya ya koneksi emosional yang positif. Ada rasa nyambung, saling percaya, saling dukung. Suasananya tuh enak, positif gitu. Jadi bukan cuma hubungan kerja biasa atau temenan biasa, tapi ada kualitas emosional yang khas. Nah, ini nih poin pentingnya buat Anda. Ini tuh bukan cuma buat coach profesional atau terapis loh. Kemampuan bangun koneksi kayak gini itu modal dasar buat siapa aja deh yang tulus pengen bantu orang lain. Anda atasan, orang tua, temen, rekan kerja, semua butuh. Ngerti gimana caranya bangun hubungan resonan ini bisa bikin interaksi Anda sehari-hari jadi beda banget. Lebih berkualitas gitu. Dan sumber kita kali ini, kutipan dari buku Helping People Change, itu dasarnya kuat banget. Ditulis sama pakar-pakar kayak Richard Boyatzis dan rekan-rekannya. Jadi ini hasil riset puluhan tahun plus pengalaman praktek langsung. Bukan teori doang, tapi udah terbukti lah. Oke deh, siap ya. Malah kita bedah bareng-bareng misi kita hari ini. Ngebongkar apa sih rahasianya hubungan resonan yang efektif itu dan gimana mendengarkan secara mendalam jadi kuncinya. Yuk, kalau gitu kita mulai dari dasarnya dulu nih. Apa sih sebenarnya yang bikin sebuah hubungan, apalagi yang tujuannya ngebantu ya, bisa dibilang berkualitas tinggi? Konsep utamanya yaitu tadi hubungan resonan. Ini lebih dalam dari sekedar akrab atau cocok aja. Penelitian yang dirujuk sumber Anda, terutama dari Boyatzis itu, nemuin semacam resep rahasia gitu deh. Biar hubungan bisa benar-benar klik dan dorong perubahan positif. Ada 3 bahan utamanya nih. Pertama, visi bersama atau shared vision. Ini bukan cuma soal setuju sama tujuannya ya, tapi ada koneksi emosi yang dalam soal harapan dan mimpi masa depan orang yang dibantu. Rasanya tuh kayak, wah kita ngelihat ke arah yang sama nih. Oke, visi bersama. Jadi kayak ada kesamaan tujuan gitu ya, secara emosional juga nyambung. Bener banget. Terus yang kedua, welas asih bersama atau shared compassion. Ini soal kepedulian yang tulus, rasa percaya yang timbal balik. Jadi bukan cuma sopan basa-basi, tapi beneran peduli sama kondisi orang lain dan percaya niat baik masing-masing. Dan yang ketiga, energi relasional bersama atau shared relational energy. Nah ini yang mungkin paling kerasa ya, perasaan semangat, antusiasme, vitalitas gitu pas lagi interaksi. Abis ngobrol tuh rasanya jadi hidup dan lebih berenergi. Wah, menarik banget. Jadi bukan hubungan yang adem ayem doang, tapi justru yang bikin semangat positif ya. Ini jadi ingat konsep high quality connections, HQCs, interaksi bahkan yang singkat aja, yang bikin kita ngerasa dihargai, dipahami, terus jadi lebih semangat. Sumber Anda juga bilang kan, ini bisa bangun ketahanan atau resilience. Dan yang penting, ini 2 arah ya, bukan cuma satu pihak yang ngasih. Tepat sekali. Resonansi ini jadi krusial, karena cara kerja otak dan emosi kita tuh gitu. Ada yang namanya emotional contagion, penularan emosi. Terus ada juga social mimicry, peniruan sosial. Tanpa sadar, suasana hati kita, bahkan ekspresi kita, bisa nular ke orang lain loh. Nah kalau interaksinya resonan, penuh emosi positif, ini otomatis bikin rasa aman dan nyaman. Rasa aman inilah fondasi mutlak biar orang berani buka diri, eksplorasi, dan akhirnya mau berubah. Tanpa rasa percaya dan aman itu, ya susah banget ngarepin perubahan yang dalam. Setuju. Contoh nyata pasti ngebantu nih. Sumber Anda kan nyeritain kisah Sean Hannigan. Dia ini CFO sukses, pinter banget teknisnya, tapi dapat hasil penilaian 360 derajat yang, wah lumayan nampar lah. Kolega dan bawahannya ngerasa dia pendengar yang buruk. Sean sendiri ngakuin, katanya sulit nyangkalnya. Jadwal saya emang padat, nggak punya waktu basa-basi. Tapi feedback ini justru yang paling ganggu dia, terus dia mutusin pengen berubah. Nah, ini dia cerdiknya coachnya Sean. Bukannya langsung ngasih tips cara dengerin yang baik, si coach malah fokus ke langkah pertama yang fundamental. Bangun hubungan yang resonan dulu sama Sean.
Artinya ya, bangun rapor, ciptain rasa saling percaya, dan yang paling penting, bangun apa yang disebut psychological safety atau rasa aman psikologis. Coachnya bantu Sean ngelihat dirinya utuh, kekuatan dan area pengembangan, tapi dalam ruang yang aman dan suportif. Dan momen ahanya Sean itu kuat banget ya. Dia baru sadar kalau selama ini hubungannya sama orang lain itu fungsional banget. Cuma soal tugas, soal masalah. Sumbernya ngutip tuh realisasi Sean. Dia sampai bilang, pantes aja orang nggak ngerasa saya dengerin. Mereka pasti mikir saya ini brengsek. Kesadaran kayak gini bisa muncul ya karena ada bantalan aman dari hubungan resonan yang udah dibangun sama coachnya itu tadi. Persis. Dan dari kesadaran itulah, perubahan perilaku mulai jalan. Langkah-langkahnya kecil tapi signifikan. Sean mulai keluar dari balik mejanya pas ngobrol sama tim. Dia usaha nunjukin minat yang lebih tulus, belajar dengerin secara aktif. Kalau kita tarik ke gambaran besarnya nih, kisah Sean ini jadi bukti nyata banget betapa kuatnya hubungan berkualitas sebagai katalisator perubahan. Perubahan perilaku itu jarang terjadi di ruang hampa. Dia butuh lingkungan hubungan yang mendukung biar bisa tumbuh. Mesin di dalam diri kita sendiri, mindset kita sebagai calon pembantu belum pas. Semar Anda punya cerita menarik lagi nih soal ini dari Ellen, salah satu penulis buku sama putrinya, Maureen, soal daftar kuliah. Iya, jadi ceritanya Ellen baru pulang dari rapat info kuliah yang bikin stres dan capek banget. Pas makan malam, dia lihat putrinya, Maureen, kok kayaknya santai gitu, belum mulai nulis esai aplikasi. Kecemasan Ellen yang kependam akhirnya meledak. Dia bentak Maureen, apa sih sebenarnya masalahnya? Hasilnya, hening seketika. Maureen diam, Ellen langsung nyesel. Interaksi itu gagal total. Kenapa? Ya karena Ellen sendiri nggak dalam kondisi siap ngebantu. Dia capek, stres, pikirannya kalut. Ini nunjukin pentingnya kesadaran diri. Kita perlu beresin kondisi internal kita dulu sebelum nyoba bantu orang lain. Ada analogi bagus tuh dari Andrew Carnegie yang dikutip di sumber. Dia bilang, pas nambang emas, fokus cari emasnya, potensi, niat baik dalam diri orang, jangan malah sibuk nyari kotorannya, kesalahan, kekurangan. Nah, Ellen di cerita tadi, karena kondisi internalnya lagi kacau, dia jadi fokus ke kotoran, sikap nunda si Maureen, dan gagal lihat emas atau potensi alasan di baliknya. Akibatnya, ya gitu, pintu dialog malah ketutup rapat. Jadi, kalau dirangkum nih, mindset membantu yang efektif itu intinya punya beberapa elemen kunci menurut sumber ini. Pertama, lihat perubahan itu sebagai proses, butuh waktu, bukan sulap semalam jadi. Kedua, punya keyakinan dasar kalau setiap orang itu punya emas di dalamnya, punya potensi baik. Ketiga, fokus utamanya ke orangnya, bukan cuma ke masalahnya atau agenda pribadi kita. Keempat, biarin orang yang dibantu punya kendali lebih besar atas arah pembicaraan. Kelima, yang paling dasar banget, kemampuan buat hadir penuh presence dan penuh perhatian mindfulness pas interaksi. Tanpa landasan mindset ini, teknik sebagus apapun bisa jadi hampa rasanya. Dan akhirnya nih, kita sampai ke jantungnya hubungan resonan ini. Kayak yang penting banget di kasus Sean. Kemampuan mendengarkan secara mendalam. Coba deh Anda renungin bentar. Kapan terakhir kali Anda ngerasa benar-benar didengerin? Bukan cuma didengar sambil lalu, tapi benar-benar dipahami. Rasanya pasti luar biasa kan? Ngasih perhatian penuh, kita itu salah satu hadiah paling berharga loh yang bisa kita kasih ke orang lain. Hadiah yang langka memang. Karena, jujur aja ya, banyak banget penghalangnya. Pikiran kita seringnya nggak bisa diem. Penuh obrolan internal, mikirin respon, mikirin agenda berikutnya, atau bahkan ngejudge diam-diam apa kata orang. Sumber juga nyebutin kecenderungan kita buat cepat ngevaluasi atau ngasih nasihat, kadang sebelum orang selesai ngomong. Belum lagi bias-bias tersembunyi yang tanpa sadar ngewarnain cara kita dengar. Ini jadi penting banget. Ini bukan cuma soal pasang kuping. Sumber Anda nekenin penggunaan semua indera. Kita perlu perhatiin isyarat nonverbal, raut muka lawan bicara, nada suaranya gimana, kontak matanya atau malah menghindar, bahasa tubuhnya, bahkan ritme nafasnya. Itu semua data loh. Dan ada satu pertanyaan simpel tapi ampuh banget. Ceritain lebih lanjut atau tell me more. Pertanyaan ini kayak buka pintu lebar-lebar buat pemahaman yang lebih kaya. Ini nyambung banget sama empati. Helen Reith dari Harvard yang dikutip sumber, ngedefinisiin empati sebagai kemampuan buat ngerti dan ngerasain apa yang orang lain alamin dari sudut pandang mereka. Tapi tetap sadar kalau kita ini individu yang terpisah.
Sumber nyebut ada beberapa lapis empati nih. Ada empati kognitif, ngerti pikiran dan perspektif orang secara intelektual, empati emosional, ikut ngerasain emosi yang dialamin orang lain, ini lebih gampang kalau kita punya pengalaman mirip, dan kepedulian empatik, dorongan buat bertindak ngebantu berdasarkan pemahaman dan rasa tadi. Intinya, empati itu kombinasi kepala dan hati. Dan biar lebih praktis, Laura Whitworth, seorang pionir coaching, nawarin kerangka 3 tingkat mendengarkan yang berguna banget. Level 1 menghubungkan, itu ibaratnya ngobrol di permukaan. Basa-basi, tukeran cerita ringan buat bangun koneksi awal. Level 2, konten, nah kita mulai fokus ke apa yang diomongin. Isi ceritanya, faktanya. Terus level 3, konteks, ini yang paling dalam. Kita dengerin di balik kata-kata. Perasaannya, energinya, makna yang mungkin nggak keucap. Nilai-nilai yang penting buat dia. Sumber menekenin banget buat benar-benar bisa bantu secara efektif, kita perlu bisa main di level 2 dan terutama level 3 ini. Betul, dengerin di level 3 ini butuh fokus dan energi emang. Ada tips praktis yang bisa bantu, misalnya akronim WAIT. Why am I talking? Kenapa saya yang ngomong? Ini pengingat bagus buat nahan diri, jangan buru-buru nyela atau kasih solusi. Coba juga aturan 80-20. Biarin orang yang Anda bantu ngomong 80% waktu, Anda cukup 20%. Manfaatnya apa? Riset dari Ichkakov dan Kluger yang dikutip sumber nunjukin, pas orang rasa benar-benar didengerin, mereka cenderung jadi lebih sadar diri, pikirannya lebih jernih, bahkan tingkat cemasnya bisa berkurang. Jadi, hadiah perhatian penuh itu efeknya nyata banget. Nah, sebelum kita bungkus nih ya, ada satu lapisan penting lagi yang disentuh sumber Anda yang sering kelupaan di interaksi sehari-hari, tapi krusial banget, yaitu soal etika dalam membantu. Ini bukan cuma buat profesional aja loh, tapi relevan buat siapa aja deh yang posisinya pengen dukung orang lain. Yap, ini semacam pagar penjaga gitu ya, biar niat baik kita nggak malah jadi bumerang. Sumber nyebutin beberapa prinsip etis kunci. Pertama, tujuan utama kita haruslah bantu orang itu berkembang, flourishing, sesuai maunya dia, bukan manipulasi buat agenda kita. Kedua, jaga rahasia itu harga mati. Kecuali ada resiko bahaya ya, itu beda cerita. Ketiga, penting buat sadar batasan kompetensi kita. Kalau masalahnya di luar keahlian kita, misalnya isu kesehatan mental serius, masalah hukum, etisnya ya kita rujuk ke ahli yang pas. Keempat, jaga batas hubungan yang jelas, profesional atau personal. Dan yang paling dasar, prinsip do no harm, jangan sampai tindakan kita malah ngerugiin. Ini jaga integritas proses ngebantunya. Oke deh, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari penelusuran kita hari ini, kunci buat bantu orang lain secara efektif itu mulainya dari bangun hubungan yang resonan. Fondasinya apa? Ya visi bersama, welas asih timbal balik, sama energi positif dalam interaksi. Dan skill inti buat bangun dan jaga resonansi itu ya mendengarkan secara mendalam. Artinya dengerin lebih dari kata-kata, nangkep nuansa emosi dan makna tersembunyi pakai empati, sambil kita juga sadar ngelola mindset dan kesiapan internal kita sendiri sebagai si pembantu. Dan dampaknya itu kerasa langsung loh di kehidupan Anda sehari-hari. Coba bayangin deh, gimana kalau Anda bisa terapin dikit aja dari prinsip ini pas ngobrol sama rekan kerja yang lagi susah, atau pas dengerin curhat pasangan atau anak Anda, atau pas temen minta saran. Kualitas koneksi Anda bisa naik drastis, dan potensi Anda buat benar-benar dukung mereka jadi lebih gede. Ini bukan teori doang, tapi praktek nyata tentang gimana kita hadir buat orang lain. Jadi pertanyaannya nih, apa artinya semua ini buat Anda dalam interaksi Anda ke depan? Sebagai penutup nih ya, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungin lebih lanjut yang mungkin muncul dari obrolan kita tadi. Mengingat betapa kuat dan berharganya dampak didengerin secara mendalam buat seseorang, tantangan pribadi terbesar apa sih yang paling sering Anda hadapi buat secara konsisten bisa ngasih hadiah berupa perhatian penuh itu ke orang-orang penting dalam hidup Anda? Terima kasih banyak udah nyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga ada emas yang bisa Anda bawa pulang dan terapin ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.